Pada akhir dinasti Han, kekacauan melanda Tiongkok. Kaisar lemah, para panglima perang saling berseteru, dan negeri itu terbagi oleh ambisi. Dari reruntuhan kaisar yang rapuh muncul 3 kerajaan besar, Wei, Xiu, dan Wu. 3 kekuatan ini bertarung demi supremasi, membentuk salah satu periode paling legendaris dalam sejarah Tiongkok, zaman 3 kerajaan. Three Kingdom. Di utara, berdiri kerajaan Wei, didirikan oleh Cao Cao, seorang pemimpin yang dikenal karena kecerdasannya dalam strategi militer dan politik. Wei memiliki wilayah yang luas, pasukan yang kuat, dan sumber daya yang melimpah. Cao Cao bukan hanya panglima perang, tetapi juga administrator yang brilian. Dia membangun sistem pertanian yang mendukung tentaranya, memperkuat birokrasi, memperluas kekuasaan dengan tangan besi. Namun meskipun kekuatannya besar, Cao Cao gagal dalam menyatukan seluruh Tiongkok. Setelah kematiannya, putranya Cao Pi merebut tahta dari Kaisar Han yang tersisa dan secara resmi mendirikan dinasti Wei pada tahun 220 Masehi. Wei mungkin adalah yang terkuat dari 3 kerajaan, tetapi lawan-lawannya tidak mudah dikalahkan. Di barat daya, di tanah yang bergunung-gunung, berdirilah kerajaan Xiu, didirikan oleh Liu Bei. Tidak seperti Cao Cao yang dikenal karena kecerdasannya, Liu Bei dihormati karena moralitasnya. Dia dipandang sebagai pewaris dinasti Han, seorang pemimpin yang menempatkan rakyat di atas segalanya. Namun, Liu Bei bukan hanya pemimpin yang berbudi luhur, dia juga seorang prajurit yang mengandalkan kesetiaan dan persahabatan. Bersama 2 saudara angkatnya, Guan Yu dan Zhang Fei, serta penasihat jenius Zhuge Liang, Liu Bei membangun kekuatan dari nol. Setelah bertahun-tahun berjuang, Liu Bei akhirnya mendirikan kerajaan Xiu pada tahun 221 Masehi. Tetapi kerajaan ini selalu lebih kecil dibandingkan Wei, dan setelah kematian Liu Bei, Xiu bergantung pada kepandaian Zhuge Liang untuk bertahan. Zhuge Liang mencoba merebut utara dalam ekspedisi melawan Wei, tapi gagal. Setelah kematiannya, Xiu perlahan melemah dan akhirnya ditaklukkan oleh Wei pada tahun 263 Masehi. Di tenggara berdiri kerajaan Wu yang menguasai wilayah di sekitar sungai Yangtze. Wu didirikan oleh Sun Quan, seorang pemimpin yang dikenal dengan keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi. Wu memiliki keuntungan geografis. Sungai Yangtze menjadi benteng alami yang sulit ditembus oleh musuh. Sun Quan juga cerdas dalam menjalin aliansi, seperti ketika ia bekerja sama dengan Liu Bei untuk mengalahkan Cao Cao dalam pertempuran Chibi Red Cliffs, salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Tiongkok. Di bawah Sun Quan, Wu berkembang sebagai kerajaan yang kuat dalam perdagangan dan angkatan laut. Namun meskipun mereka berhasil mempertahankan wilayahnya lebih lama dari Xiu, mereka tetap kalah dalam persaingan dengan Wei. Pada tahun 280 Masehi, Wu akhirnya ditaklukkan oleh dinasti Jin yang menggantikan Wei dan menyatukan kembali Tiongkok.
Setelah hampir 6 dekade penuh peperangan, ketika kerajaan ini akhirnya runtuh, Wei, Shu, dan Wu, 3 kekuatan besar yang pernah mendominasi Tiongkok, meninggalkan jejak dalam sejarah. Mereka tidak hanya dikenang karena pertempuran, tetapi juga karena karakter-karakter luar biasa yang muncul dalam era ini. Cao Cao, si jenius militer; Liu Bei, si pemimpin berbudi luhur; Song Huan, si ahli strategi; Su Haliang, si penasehat brilian. Semua menjadi bagian dari warisan legenda hingga kini. Zaman 3 kerajaan pun berakhir, tetapi kisahnya terus diceritakan dalam sejarah. Diromantisasi dalam berbagai karya, novel, film, sastra, dan budaya Tiongkok hingga hari ini.